Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya. Jasmani rohaninya disehatkan, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita sharing lagi, ya. Ya nggak usah bosan lah sharing-sharing ya. Kita bertukar pikiran. Kadang saya juga banyak belajar dari teman-teman. Namun hingga saat ini seperti biasalah banyak dijumpai, saya melihat masih banyak ya teman-teman yang belum percaya Pi Network. Kemudian ada sebagian orang banyaklah di grup-grup juga masih saja memperdebatkan value gitu. Saya sebenarnya udah nggak minat ya memperdebatkan value, ya sejadinya aja lah, jadi nggak usah pusing gitu loh. Mau berapapun kita bersyukur ya, namanya nambang gratis ya, kita nggak modal nggak besar juga, daripada memperdebatkan ya, dimanapun, bukan hanya di Indonesia loh. Saya perhatiin ada akun-akun Amerika juga sebegitu bahasa mencemoohnya, padahal dia sendiri pionir gitu. Cina juga sama. Jadi di berbagai negara banyak juga sih, banyak juga yang mendiskreditkan value daripada GCP ya. Jadi masih memperdebatkan, artinya asumsi mereka itu begini ya. Semua pada prinsipnya memang saya yakin betul ya, 100% orang bagaimanapun itu, ketika memang koin ini value-nya besar, itu sudah pasti riang gembira, saya yakin itu. Namun memang mungkin cara membaca daripada proses dan regulasi yang ada itu yang jadi bahan perdebatan gitu loh. Ya kalau saya pionir biasa, bukan juga moderator, bukan juga ahli ya dalam bidang, artinya di belakang layar ya. Untuk teknisnya saya juga nggak terlibat, jadi tidak bisa berasumsi yang aneh-aneh ya. Saya membaca aja, teman-teman masih banyak ternyata yang lucu. Jadi ya sudahlah, saya nggak berminat untuk bahas. Saya rasa juga prediksi itu kan baru hanya prediksi, belum tentu benar juga kan ya, karena kita bukan eksekutor daripada project ini ya, eksekutornya ya core team kan gitu. Kemudian ada juga yang masih belum paham arahnya kemana dan sebagainya. Sebenarnya kadang ya saya sih mama bukan mempromosikan, tetapi saya membangun channel ini dari awal, diurutkan videonya itu tahapan demi tahapan ya. Dari awal saya ikutin, saya jelaskan semata-mata biar alurnya jelas gitu loh, dipahami. Jadi nggak nanya ngulang ya. Kan ada tuh nanya ulang, ini tanya lagi, padahal udah terlewat jauh dan kita udah mendekati mainnet gitu. Dan saya juga sebenarnya membahas aplikasi Pi Network sendiri, yang aplikasi miningnya juga tanggung lah, udah dekat lagi mau mainnet gitu kan ya, tanya sponsor masing-masing aja lah gitu. Jadi saya hanya melihat ke depan aja dulu. Nah, ada beberapa yang kita terima informasi akhir-akhir ini terkait masalah 2023 yang informasinya gelap ini itu segala macam. Nah itulah yang kita coba terka analisa, dan itu pun bukan sebuah kepastian. Kita hanya belajar membaca ya, membaca bagaimana sebenarnya. Nah cuman kita ruang lingkupnya supaya lebih jelas ya, nanti kita dapat kesimpulan cara pandang itu tidak melihat hanya sekedar regional lokal saja, gimana caranya gitu loh teman-teman ya. Tetapi ya lokal juga penting gitu loh, cuman kita campur aja. Baik teman-teman, ini saya kasih informasi ya, kasih informasi apa yang saya dapat. Memang ini penting ya buat kita pahami. Oke, langsung aja to the point ya. Yang pertama, ini dari redaksi ya, knnews.id. Ini memberitakan mulai badai PHK menerpa Indonesia. Betul ya, ini diposting 2022 bulan 9 tanggal 26. Nah ini PHK di mana-mana, betul. Ini faktanya memang sudah terjadi banyak sekali. Bahkan informasi terakhir beberapa karyawan daripada Shopee ya, dan yang lain-lainnya juga itu banyak sekali yang kena PHK. Artinya apa? Akan semakin banyak pengangguran. Sementara pengangguran itu sendiri, ketika pun dia punya modal, dia buka usaha, daya belinya kurang, merosot. Akhirnya serba mentok. Nah ini yang dikhawatirkan. Apa yang akan terjadi? Gitu loh, dengan kondisi ekonomi yang betul-betul terpuruk ya, kerja juga
nggak ada usaha juga susah dapat profitnya karena perputarannya ekonominya menurun. Nah ini 2023 kan informasinya akan lebih parah seperti itu. Nah ini informasi yang pertama ya. Jadi PHK sudah mulai banyak. Ini diposting 2022 ya. Oh 2002 bulan 9 ya, tanggal 26. Oke, selanjutnya ini dari CNBC Indonesia. Ya, ini diberi judul rupiah ambruk. Ramai-ramai asing tinggalkan Republik Indonesia bawa dana sekitar 148,1 triliun. Ini redaksi CNBC Indonesia tanggal 26 September bulan kemarin 2022 ya. Nah, jadi inilah ya, mungkin teman-teman nggak perlu saya jelaskan juga. Ini saya cuman berikan informasi inti atau judulnya saja karena teman-teman bisa melihat daripada realita yang ada. Karena kenapa? Karena inilah pemberitaan faktanya di lapangan yang ada ya. Oke, selanjutnya ini dari CNN Indonesia ya, ini dari Sri Mulyani mengatakan dunia pasti resesi pada tahun 2023. Nah, ini dia mengatakan pasti di sini. Ya Allah alam ya, kalau kita berpikir, kalau saya pribadi saya nggak beraniin bilang pasti, tapi kemungkinan iya gitu kan, kemungkinan iya. Tapi ya kita nggak tahu akan imbasnya akan betul negara kita resesi atau tidak, kita lihat nanti 2023 ya. Nah ini untuk dari pemberitaan dari CNN Indonesia. Kemudian selanjutnya ini dari @Glora News ya, glora.co. Nah ini ancaman resesi global 2023 ya, ini Luhut katanya kita harus kompak hadapi keadaan. Ya betul memang, tapi kompak di sini ya artinya kita harus bahu membahu, tolong menolong. Jangan sampai tetangga kita nganggur nggak bisa makan, kita masih kerja dan tidak ada berbagi di sana. Nah ini juga penting, dari ruang lingkup tetangga saja dulu, jadi nggak perlu melebar ya teman-teman ya. Ini kenapa saya bahas ini penting, terlebih kita sebagai pionir, jadi otak kita nggak tertutup hanya dengan misalkan value-nya tinggi. Otak kita hanya ditutupi dengan kemewahan semata, sementara kondisi kita tidak lihat. Ini yang saya harapkan teman-teman bisa berpikir lebih menjabarkan lagi atau lebih mengartikan lagi sikap dan tindakan kita ketika memang nanti open minded mendapatkan value yang luar biasa dari Pi Network. Nah inilah misi misi kita bagaimana gitu loh, seperti itu. Jadi bukan hanya memikirkan kesenangan dan perut sendiri gitu ya. Saya harapkan sih seperti itu, mudah-mudahan ya, amin. Oke, ini dari glora.co ya, dari Bang Luhut lah. Oke, kita lanjut. Ini dari CNBC Indonesia lagi, terbaru 27 juta orang kelas menengah Republik Indonesia jatuh miskin. Betul, seperti yang dikatakan beberapa peneliti di Indonesia juga, para cendekiawan, para ahli ya, ahli ekonom, ahli pengamat mengatakan bahwa memang yang akan drop itu, yang akan banyak ambruk itu adalah golongan menengah ke bawah. Ya, termasuk saya pribadi menengah ke bawah. Hitungannya saya merasa ada harapan besar untuk proyek-proyek daripada kripto baru ini. Jujur aja menaruh harapan besar. Karena kenapa? Karena ketika yang sudah jalan, yang sudah ada ini, kalau tidak pintar-pintar kita memodifikasi bagaimana caranya mendapatkan income ya, yang tambahan, itu akan repot teman-teman. Jadi ya kita berdoa saja, mudah-mudahan ini adalah celah kita, ini adalah jalan kita. Dan ketika pun memang tadi saya bilang ya, saya ulangi, ketika pun memang ini berhasil dengan value yang tinggi, tolong teman-teman jangan tutup mata, masih banyak yang perlu kita bantu gitu ya. Oke, kita lanjut dari tempo.co. Utang pemerintah naik, kini tembus 7.236,61 triliun. Luar biasa ya. Ngeri. Dari kemarin terakhir 5.000, 6.000 berarti 2.000 triliun lebih nambahnya. Wow, ngeri. Ini Kamis 29 September 2022 ya. Ini pemberitaannya di tempo.co. Nah, ini juga harus, walaupun ini bukan ranah kita, artinya kita sebagai rakyat, tetapi di sini utang ini kan utang negara ya, utang rakyat juga. Nah, kita harus ada jangan terlalu tidak ambil peduli, tapi kita justru bagaimana gitu sumbangsih kita sebagai warga negara melihat ini. Ketika nanti ini berhasil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya tujuan ya.
Oke, kita lanjut dari CNBC lagi. Investor asing kabur, surat utang RI makin tak laku katanya gitu ya. Di sini 27 September 2022 jam 5 sore, ini dari CNBC Indonesia ya. Investor asing kabur, artinya sudah tidak minat lagi karena rupiah jatuh ya. Artinya rupiah jatuh. Kemudian dolar sekarang kan $1 itu 15.500 kan ya. Saya cek beberapa 3 hari yang lalu kalau nggak salah itu 15.500. Ngeri juga ya, hampir mau 16.000. Jadi artinya ketika dolar harga seperti itu ya berarti rupiah yang benar-benar value-nya drop ya. Oke, kita lanjut dari CNN Indonesia Ekonomi lagi. Ini Republik Indonesia masuk 100 negara paling miskin di dunia katanya. Ini diposting dari 30 September 2022 ya, akhir bulan kemarin ya. Akhir bulan September ya. Udah 1 bulan. Wah, luar biasa ini pemberitaannya CNN Indonesia. Ya mudah-mudahan ketika pun memang pemberitaan seperti itu adanya, tapi artinya kita tidak putus asa teman-teman ya. Tidak putus asa, tetap kita berjuang. Lagi-lagi ada kaitannya tetap. Kenapa ini saya bahas? Ada kaitannya karena memang kita punya project ya, dan project ini ketika memang benar kita perjuangkan, kita punya harapan, kita punya project, tapi kita yang memadamkan, kita yang mematikan, kita yang mempesimiskan, kita yang mendiskreditkan, kan lucu gitu loh. Jadi artinya ketika memang ini kita sudah paham betul ya, kita percaya terhadap core team, jadi nggak usah setengah-setengah gitu loh. Jadi yuk teman-teman semua pionir kasih semangat ya. Artinya ya biarkan orang yang bilang halu ya sabodo teuing kan gitu. Orang mau bilang halu bilang apa toh nanti buktinya nanti gitu kan. Atau untuk masalah pemberitaan beda tanggal, beda jadwal, ini menit apa segala macam. Ya itu memang itulah hasil analisa manusia gitu loh. Hasil analisa orang itu udah pasti berbeda. Cara baca aja, cara menerka atau mengartikan satu informasi aja udah pasti berbeda. Setiap otak udah pasti berbeda. Nah, ini yang saya kadang kita yang harus bisa memaklumi. Artinya beda itu ya berkah lah ya. Gitu. Jadi nggak usah jadi perdebatan. Makanya kalau misalkan ada perbedaan yang sekiranya memang memicu daripada perdebatan yang tidak bermanfaat, ya buat apa kan gitu. Oke ya, ini informasi mudah-mudahan walaupun dibilang 100 negara paling miskin di dunia ya oke lah. Yang penting kita tetap punya optimis, punya kredibilitas bahwa kita insya Allah maju ya. Karena ada beberapa, tapi gini, saya mau ada sangkut pautnya dengan hasil analisa. Tapi berhubungan dengan SARA saya di sini saya hindari ya, mohon maaf teman-teman ya. Jadi itu sangat-sangat erat banget memang ada ya, tapi saya nggak bisa jelaskan untuk di channel ini. Mungkin saya coba nanti ada channel lain ya. Oke teman-teman, kita ini tadi untuk informasi-informasi yang kayaknya 2023 akan menemui luar biasa, lumpurnya luar biasa dalam dan pekat, dan wah ini kayaknya memang kita lumayan berat nih menghadapi ya, seolah-olah begitu. Tapi ada juga yang mengatakan ahli trading ya, para trader, ada yang mengatakan jangan-jangan katanya kalau untuk kripto tidak bisa seperti itu, jangan-jangan justru 2023 itu pump bukan kondisi dump. Nah, memang ada kenaikan di Bitcoin sekarang kan, mulai naik, kripto mulai naik, apalagi Doge. Nah, terkait dengan Elon Musk membeli Twitter, efeknya ke kripto luar biasa. Apalagi Doge itu melesat kemarin 75% ya, dari harga awalnya cuman 400 atau 500 rupiah, sekarang sudah di atas 1000. Itu kan luar biasa. Karena Twitter ini nanti akan menggunakan alat bayarnya kripto. Nah, ini kan saya bilang, saya sebenarnya pengen bahas Nicholas. Oke lah, saya ulas sedikit aja di sini ya, karena kalau di ini kepanjangan. Artinya ini peluang buat kita ketika Twitter nanti setiap transaksi itu akan akan digunakan dan dirubah di sana. Banyak transaksi menggunakan kripto. Ini peluang besar buat kita. Ada kemudahan tersendiri nanti karena platform Twitter ini akan didesain ulang oleh Elon Musk, karena Elon Musk ingin seperti
WeChat. Kalau untuk di Cina itu WeChat kan beberapa faktanya bahwa WeChat ini aplikasi yang multifungsi, bisa buat bayar, belanja dan lain sebagainya. Mereka tidak butuh credit card, mereka tidak perlu kartu ATM, mereka tidak butuh apa-apa, mereka hanya butuh aplikasi WeChat. Mereka bisa melakukan apapun dari sana, game apapun ya, chatting ya, terlebih ya utamanya di chatting ya, kemudian mencari teman yang terdekat apa dan lain sebagainya lah di sana. Terlebih pada transaksi finance juga sudah, untuk pembelanjaan juga sudah disematkan di sana. Artinya Nicholas melihat itu. Nah, gimana Twitter bisa lebih baik daripada itu bahkan? Nah, itu dijiplak dulu katanya. Ada videonya saya. Dijiplak dulu WeChat-nya, nanti dimodifikasi, dibaguskan lagi. Nah, berhubungan dengan Tesla nanti, karena gini, Twitter ini targetnya adalah yang pertama menggunakan Web3, yang kedua menggunakan blockchain, karena nanti akan terdesentralisasi. Ini yang menarik. Nah, entah nanti terlibat di dalamnya Pi Network atau Picoin atau tidak, ya kita tunggu aja. Saya juga nggak berani memastikan. Tanda-tanda sudah ada jelas. Jadi keuntungan buat kita bahwa nanti itu luar biasa ya Twitter ini, karena Twitter penggunanya luar biasa di dunia ya, terbesar, medsos terbesar di dunia ya salah satunya. Peluang kita luar biasa untuk proyek ini, makanya kita ya cukup berdoa saja. Lagi-lagi kalau bersinggungan dengan orang yang mengatakan halu, ya monggo lah, bebas-bebas saja. Tapi ketika ini terjadi, Anda jangan nangis, gitu aja, santai, ya nggak masalah, silakan. Anda mau, orang ada yang mau bilang halu, ada yang mau bilang empret, kayak mau bilang apa, kita terserah, udah bodoh teuing kan gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Pokoknya kita fokus aja, kita lanjut aja sampai mainnet. Kapanpun itu mainnet, mau tanggal 1, mau tanggal 25, ada beberapa macam tanggal berbeda ya teman-teman ya. Tetapi ya semua orang pasti mengharapkan cepat. Ya, tapi kita bukan eksekutor, kita bukan yang buat, kita bukan developer ya, kita tunggu saja. Jadi artinya kita mining tunggu itu aja. Kalau misalkan posisinya, kalau hemat saya nih teman-teman ya, mohon maaf nih, kalau hemat saya, kita nggak ngapa-ngapain, cuman kerjanya begitu aja, nungguin pengen dapat dikasih gratis, tapi kok bawel gitu loh. Jadi artinya ya nanti juga ada informasi tanggal berapa, kabar segala macam, udah pasti ada informasi gitu teman-teman ya. Ini saya berbagi loh teman-teman ya, berbagi sharing pandangan. Kalau memang salah ya dibenarkan ya, atau dikoreksi ya di kolom komentar, boleh, nggak masalah. Saya suka gitu, karena itu buat membangun daripada pola pikir saya yang salah, cara pandang saya yang salah. Jadi dimana ketika saya memberikan sebuah pandangan lagi akan lebih belajar. Nah, makanya saya banyak belajar nih teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini dari Katadata ya. Dari katadata.co.id. Ini mengenal CBDC, mata uang digital dengan teknologi uang kripto ya. Seperti itu judulnya. Konsep uang digital CBDC mirip dengan mata uang kripto atau cryptocurrency. Hanya saja harganya dipatok dari mata uang kartal negara gitu loh. Jadi setiap negara ada CBDC-nya. Nah, dipatoknya dari mana? Dipatoknya dari uang negara itu sendiri. Gitu, hanya saja bentuknya digital. Sebenarnya sih sekarang kalau kita transfer melalui m-banking ya, melalui kita pembayaran dari m-banking, bayar apa? Bayar misalkan Lazada atau bayar Shopee, misalkan seperti itu ya. Kita kan nggak pakai uang cash, kertas atau koin kan, nggak kan, kita pakai langsung aja digital kan. Nah, sama aja sebenarnya nantinya begitu. Hanya saja mungkin nanti lebih diinikan lagi bahwa nanti ada, bagaimana teknisnya saya juga nggak tahu lah. Artinya itu urusan pemerintah, nanti dipublikasikan ke masyarakat bagaimana rupiah ini bagaimana. Atau untuk di exchanger kan ada IDR. Kalau untuk di toko kripto namanya BIDR ya, Binance IDR lah. Seperti itu. Itu kan udah berupa digital ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini CBDC dirilis Bank Sentral ya. Jadi CBDC itu dirilis Bank Sentral teman-teman. Kalau di kita ada BI. Nah, CBDC adalah mata uang digital yang dikeluarkan Bank Sentral suatu negara. Ya, konsep mata uang digital ini mirip dengan mata uang kripto atau currency, ya cryptocurrency. Hanya saja harganya dipatok dari mata uang kartal negara tersebut. Yang tadi ya sudah diulas bahwa ya itulah CBDC. Jadi setiap negara nanti yang memutuskan adalah BI kalau di kita. Ya.
Kemudian ada perbedaan mendasar antara mata uang digital dan cryptocurrency. Ya, di berbagai negara, cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah atau legal tender. Sementara CBDC itu dikontrol langsung oleh bank sentral atau BI kalau di kita, difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah nantinya. Teknisnya seperti apa? Kita tunggu pemerintah memasyarakatkannya seperti apa ya. Selain itu, harga CBDC akan lebih stabil daripada cryptocurrency yang nilainya sangat fluktuatif. Betul, memang kalau cryptocurrency kan terpengaruh dengan volatilitas pasar ya. Tapi kalau untuk CBDC ini ya, uang digital ini ya tidak, karena memang ada underlay-nya. Underlay-nya mana? Underlay-nya kita rupiah ya. Oke, kita lanjut informasi selanjutnya saja. Ini hanya penjelasan tentang bagaimana cryptocurrency dan uang digital ya. Sekarang kita dari Antara, informasi dari Antara, website Antara. Ini judulnya Indonesia diprediksi jadi pemimpin ekosistem kripto Asia Tenggara. Nah, ini menarik ini. Indonesia diprediksi jadi pemimpin ekosistem kripto Asia Tenggara. Jadi memang banyak sih dari tahun kemarin, bahkan dari tahun 2021 itu terakhir bulan 11 bulan 12 juga saya banyak mendapatkan berita tentang bagaimana Indonesia ke depan. Banyak yang mungkin bisa dibilang ramal lah atau apa, walaupun saya nggak percaya namanya peramal, tetapi kalau berbicara dengan analisa dilihat daripada geopolitik, geoekonomi, ya arahnya memang kemungkinan bisa ke sana, dan itu baguslah buat kita ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, ini dari Antara ya. Indonesia diprediksi jadi pemimpin ekosistem Asia Tenggara ya, kripto Asia Tenggara. Nah, ini dari Antara, Bandung ya. Pakar keuangan dari Boston University, Profesor Irene Podenska, PhD, CFA, memprediksi Indonesia akan menjadi pemimpin sentral ekosistem kripto dan blockchain di Asia Tenggara. Wow, mudah-mudahan ya. Ekosistem mata uang kripto di Indonesia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Indonesia diprediksi akan menjadi pemimpin sentral ekosistem kripto dan blockchain di Asia Tenggara, kata Profesor Irene Podenska dalam acara 7 International Conference on Management in Emerging Markets ICMEM 2022 yang digelar oleh Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung ITB ya, secara virtual Kamis. Irene mengatakan setiap negara itu punya pertimbangan ya, pertimbangannya masing-masing dalam mengadopsi mata uang kripto ya, betul. Jadi setiap negara udah pasti punya ini sendiri lah ya. Jadi tidak ditentukan oleh negara lain. Di Amerika Serikat nih, kata dia, kesadaran untuk menggunakan mata uang kripto sudah terbangun sejak 2013. Dan hal tersebut didasarkan atas pemahaman dan perlakuan Bitcoin yang sudah dianggap sama seperti sebuah properti. Karena kenapa? Makanya orang Amerika itu kan banyak yang kadang-kadang kita melihat ya, dia kok kerjanya main ke luar negeri, main terus gitu kan, jalan-jalan kemana, belanja ini, duit dia, tapi nggak kerja, duitnya di mana sih? Nah, jadi kalau mereka punya aset ya, mereka main kripto, mereka cukup kerjakan dari mana saja. Dia cuman modal handphone dan laptop, dia pergi ke luar negeri dimanapun itu dia bisa kerjakan, dia bisa pantau trading dia main trading misalkan seperti itu ya. Dia main trading kripto, ketika profit ya itulah hasil kerjanya. Tetapi dia sambil jalan-jalan. Nah, itulah banyakan orang dari dulu yang saya lihat memang seperti itu. Mereka yang kerja itu bukan fisik mereka, bukan mereka harus kerja ya memang betul kerja, tapi gini loh, kadang untuk masalah pekerjaan ketika membahas memang ada cara pandang yang berbeda. Ada orang yang mengatakan bahwa kerja keras itu kerja keras, ada kerja cerdas, dua-duanya kerja gitu loh. Nah, namun di sini mungkin kalau masalah kerja, bahasa kerja itu semua orang juga pasti kerja. Nah, namun kerja di sini beda. Kalau kan kerja itu jenisnya beda. Ada yang memang kerja di dunia virtual, digital, ya hasilnya seperti itu. Adanya yang saya ceritakan tadi, dia jalan kemanapun, walaupun terlihat jalan-jalan, tapi dia sambil kerja. Itulah pekerjaannya seperti itu. Ada yang kita memang jadi buruh atau apa, ya memang itu pekerjaan. Jadi berbeda-beda. Jadi artinya tidak serta-merta kita mengatakan bahwa pemain digital ya atau pebisnis digital itu tidak kerja, tidak bisa, tetap bekerja ya, hanya beda kerja fisik atau kerja otak seperti itu ya. Nah itu, ini lagi-lagi sorry nih teman-teman ya, kita sharing ya.
Oke, kita lanjut. Sementara di Australia, masyarakat setempat sedang mengadopsi teknologi transaksi Bitcoin dan mata uang kripto dengan rentang waktu penerapan 2 tahun katanya. Swiss adalah salah satu negara yang menjadi rumah dari perusahaan top teknologi blockchain di dunia, dan bahkan Switzerland bisa disebut sebagai Crypto Valley yang serupa dengan Silicon Valley di Amerika Serikat. Swiss menawarkan platform yang sangat kuat untuk peningkatan pertumbuhan ekosistem mata uang kripto global, mulai dari infrastruktur yang mumpuni, talenta kerja kelas dunia, dan lain segalanya. Ya itu memang di luaran itu sudah banyak bergerak. Nah, baru ya di kita baru-baru kemarin ini ya, di tahun ini ada di Tangerang yang kita tahu, di Tangerang baru buka penambangan ya, artinya di sana dibuka lahan pertanian kripto ya, pertanian kripto yang sebegitu besarnya ya, berapa hektar di sana dibangun, dan itu targetnya adalah terbesar se Asia Tenggara ya. Kita doakan aja memang, namun daya konsumsi yang digunakan itu pasti besar karena itu proof of work ya. Jadi menambang dengan dengan perangkat yang memakan daya besar, artinya di sana ada efeknya apa ke lingkungan. Nah, itu entah mengatasinya nanti pemerintah seperti apa, karena kalau yang kita kerjakan Project Pi ini adalah mining yang bukan proof of work total 100% seperti itu, tapi kita adalah ramah lingkungan, cukup menggunakan handphone dan laptop di rumah. Nah, ini bedanya. Nah, jadi lagi-lagi kalau misalkan orang yang hanya pahamnya di sana, ketika ada teknologi sekarang yang bisa mining di handphone, itu sudah pasti kontrak lagi. Itulah manusia, gitu loh ya. Jadi mestinya kita, kalau hemat saya nih teman-teman ya, sorry ini kita sharing. Hemat saya, ketika kita mau mempelajari setiap sesuatu hal yang baru, ya semestinya memang kita mampu untuk fleksibel, memahami A, B, C, D pelan-pelan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja lah ya. Kita lanjut dari Tribun News ya. Dari tribunnews.com, jejaki industri bisnis kripto, Samsung berencana luncurkan platform perdagangan mata uang digital. Nah loh kan, ini Rabu 24 Agustus 2022, beberapa bulan yang lalu. Ini Samsung, saya dengar itu ya benar sih, bulan Juli Agustus ya, informasi bahwa tahun 2023 ya, karena saya pikir kan Juli Agustus belum juga akhir tahun, masih lama gitu kan, jadi saya nggak terlalu banyak menginformasikan juga. Memang sudah lama menargetkan bahwa 2023 mereka mulai bermain di kripto ya untuk Samsung ini. Makanya ini Samsung berencana luncurkan platform perdagangan mata uang digital. Nah, ini mata uang digital di sini maksudnya cryptocurrency ya. Karena kan kita kalau untuk apakah nanti ada jembatan mata uang digital yang awalnya underlay-nya fiat atau enggak ya, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Ini informasi saja teman-teman ya, tribunnews.com. Oke, ini dari Voi.id. Ini Samsung berencana luncurkan platform perdagangan cryptocurrency tahun depan, katanya gitu, 2023 artinya ya. Berencana luncurkan dari website yang berbeda ya. Ini Voi.id. Luncurkan platform perdagangan cryptocurrency tahun depan. Wow, ini Samsung loh. Nah, ini kita nggak tahu. Ini di platform Samsung ini nanti ada Pi Network atau tidak, atau sudah ada kerjasama dengan Pi Network atau tidak, karena ini isunya bahwa Samsung sudah membenamkan atau mensuplai dana sebesar berapa gitu, waktu itu saya lupa, itu ke Pi Network, ke core team. Entah betul atau tidak, itu hanya sekedar isu ya teman-teman. Tapi ketika memang itu betul nanti terjadi, ada keterlibatan Pi Network di proyeknya Samsung ini, berarti berita itu betul ya. Oke. Perusahaan raksasa teknologi asal Korea Selatan ini, Samsung, tengah bersiap meluncurkan bursa kripto sendiri katanya gitu ya. Platform perdagangan kripto Samsung Securities rencananya akan dirilis pada tahun 2023 mendatang. Selain Samsung, perusahaan asal Korsel lainnya, Mirai Asset Securities, juga berencana melakukan hal yang sama ya. Mirai sendiri adalah perusahaan sekuritas yang telah menetapkan fokusnya pada industri kripto ya. Perusahaan tersebut berencana mengatur perdagangan aset digital pada kuartal pertama 2023. Artinya kuartal pertama itu Januari, Februari, Maret ya. Seperti itu kuartal pertama. Jadi ini akan mulai berarti di dunia kripto. Nah, makanya kan satu sisi dibilang
2023 akan gelap dan lain sebagainya lah, semakin sulit semakin. Nah, harapan kita adalah proyek kripto kita ini mampu menyelamatkan kita dari situ, dari jurang kegelapan itu. Dengan adanya perusahaan-perusahaan besar justru malah dimulainya proyek baru 2023. Makanya saya informasikan seperti ini. Tujuannya adalah untuk teman-teman pahamin gitu loh. Artinya ada beberapa pergerakan perusahaan besar yang memang di awal 2023 itu mulai eksekusi. Nah, ketika memang kita ada hubungan yang terlibat di sana melalui apa? Melalui kita ada mengikuti project core, misalkan core mining, project Pi Network, project apalagi dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, makanya ini mata uang kripto ini, cryptocurrency itu banyak yang bermunculan, namun kita yang harus jeli mana yang nanti masuk bursa, mana yang tidak, mana yang kira-kira ini real project, ada pengembang developer, white paper, roadmap dan lain sebagainya, ada yang tidak, atau sekedar buang saja. Tapi kalau yang sudah lengkap, mulai kelihatan seriusnya, jalankan segera ya. Oke, kita lanjut saja. Ini dari tribunnews.com lagi. Samsung jadi investor paling aktif di industri blockchain. Ini masih bulan Agustus diberitakannya. Jadi artinya Samsung melirik, sangat-sangat melirik untuk industri blockchain. Nah, berarti kan kalau blockchainnya sendiri dilirik industrinya, artinya Samsung ini kan perusahaan terbesar di dunia. Ya, dia punya aset lah, punya aset uang kartal lah. Artinya dia mau buat project blockchain seperti apapun dia bisa. Gitu, tinggal dia sewa pengembang aja kan gitu. Nah, makanya mudah-mudahan ini adalah baik adanya untuk proyek apa yang kita jalankan saat ini. Itu tujuannya kenapa saya kasih pemberitaan seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian dari Kompas TV ya. Kompas TV ini ada informasi ekonom prediksi tahun 2023 inflasi di Republik Indonesia akan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Ya, ketika memang saya bilang tadi seperti tadi di awal, analisa boleh, tapi itu baru sekedar analisa. Buktinya nanti 2023. Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan sih kita selamat dari perkara beratnya perjalanan ekonomi yang akan kita hadapi di depan. Karena kita nggak tahu, justru makanya kita berusaha sajalah bertahan dengan harapan bahwa proyek yang kita jalani baik adanya. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini dari Jakarta Kompas TV, Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi ekonomi di dunia saat ini sedang dalam masa sulit lantaran perang antara Rusia dan Ukraina. Mana ketika kita bahas menyangkut dengan perang pun sebenarnya ada. Nah, inilah makanya geopolitik, geoekonomi kita memang mau nggak mau ini berhubungan gitu lah ya. Terlebih dengan kenapa saya ulas ini juga, lagi-lagi saya bilang proyek kita mau nggak mau berhubungan. Kripto ini sekarang sedang booming, sedang banyak dibahas di berbagai negara. Proyek apalagi Pi Network, kemudian core mining, kemudian apalagi time stop, kemudian apalagi banyaklah artinya yang memang serius, developernya jelas ada dan siap masuk bursa. Nah, jadi hal-hal seperti itu mau tidak mau untuk pegangan kita ke depan untuk saat ini. Ya kita nggak punya tabungan, kita punya aset. Nggak punya kita. Misalkan kayak saya nih nggak punya tabungan, nggak punya aset yang berharga, nggak punya apa segala macam. Ya apa yang saya andalkan? Kalau kerja ya kerja artinya kerja ya sebegitu saja. Artinya namanya kita kerja ya nggak bisa mengharapkan lebih kan gitu. Nah, makanya saya sih nggak ini ya, saya sharing aja teman-teman, berbagi pengalaman bahwa pikiran saya pribadi ya, saya hanya pengharapan saya dari proyek-proyek kripto, karena sudah banyak dari tahun-tahun belakangan itu kan sudah terlewat proyek kripto yang sekarang nilainya fantastis, banyak banget yang fantastis, dari mulai 1 juta, 2 juta, 3 juta terus sampai ratusan juta, itu banyak. Ya, jadi teman-teman tetap optimis saja, insya Allah mudah-mudahan baik. Kemudian selanjutnya investor.id ya, dari website investor.id ini lagi-lagi Menteri Keuangan prediksi ekonomi global resesi tahun depan. Nah, lagi-lagi bilang tahun depan ya, tapi ini bukan menakut-nakutin teman-teman ya. Artinya kita harus siap mental. Kita harus siap mental ya. Termasuk ini juga kalau sampai saat detik ini teman-teman
dengerin ocehan saya nih di video ini, wah berarti mentalnya kuat ini. Bertahan ini udah berapa menit ini, luar biasa ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya sharing agar dengan tulus ke teman-teman bahwa yuk kita persiapkan lahir batin mental kita, terutama segala sesuatu perjalanan hidup ini kita ya mau sama siapa lagi kita saling mengingatkan gitu. Saya memang tidak melihat wajahnya teman-teman, saya memang tidak mengenal asal usul teman-teman, tapi sesama warga Indonesia kenapa tidak, why not kita saling semampunya kita sekarang bagaimana menghadapi ke depan gitu teman-teman, bahwa kita luruskan aja niat, kita luruskan, yuk kita sama-sama satu warga satu negara, kita cintai negara kita cintai warga kita. Yang ngomong masih miring masih itu di medsos itu luar biasa memang, udah nggak aneh, yang pedas-pedas yang nggak disaring ngomongannya udahlah angin lalu aja, bodoh teing. Bitcoin bisa jatuh lebih dalam tapi akan kembali menguat di tahun 2024 katanya gitu. Nah ini ada peneliti juga, ada analisa CEO Indodax Oscar Darmawan menyebut trader bisa tetap mendapatkan keuntungan dengan membeli koin-koin yang berlawanan dengan Bitcoin, katanya begitu ya. Oke lah, itu beberapa analisa kan setiap orang berbeda. Ada yang memang malah tahun depan itu justru kebalikan daripada gelap, macam-macam lah ya. Kita yang penting kita siapkan mental aja, insya Allah mudah-mudahan proyek kita berhasil ya. Oke, kemudian ini Bisnis.com juga sama yang beritakan dunia pasti resesi 2023 katanya. Pakar beri saran lakukan ini, ada beberapa yang saran-saran. Teman-teman ini alamat-alamat website ini silahkan dicek sendiri, dibaca sendiri karena banyak penjelasannya ya teman-teman ya. Nah ini penyebab resesi yang disebut Sri Mulyani jerat ekonomi global, ini ada penyebab katanya. Apa penyebabnya? Nah ini dari CNN Indonesia. Banyak sekali teman-teman ya. Ini ada lagi dari mana ini? Dari Tizen Indonesia. Samsung akuisisi 10 perusahaan teknologi dalam setahun untuk bisnis baru di luar smartphone. Jadi di luar handphone, Samsung itu ada bisnis project baru yang akan dimulai pembangunannya 2023, yaitu berhubungan dengan kripto dan blockchain. Gitu, karena melirik sana, makanya kan diinformasikan bahwa Android itu nanti nggak ada apa-apanya teman-teman. Apple aja ini udah mulai goyang karena teknologi mau tidak bisa tertahan. Teknologi tetap maju dan terus berkembang. Artinya handphone yang kita gunakan sekarang Android ini nanti sudah tidak ada apa-apanya lagi. Halnya seperti dulu Symbian. Pertama adalah Japa, kemudian naik ke Symbian yang ada di Nokia 660 dulu kan. Dari mulai warna, color awalnya kan monokrom, kemudian ke warna. Nah itu Symbian, dari Symbian kemudian ke Android, dan Android pesaingnya dulu ada Office ya, tapi tidak lama. Yang Nokia besut itu tidak, yang dibesutan Nokia itu nggak lama. Yang bertahan adalah Android ya. Kemudian lama kelamaan Nokia juga mengikuti, mengadopsi Android juga platformnya ya, OS-nya. Ini ada dari CNBC Indonesia juga. Ini 15 Agustus 2002, sebelum tadi yang September, ini pernah menginformasikan bahwa ada judul di websitenya, ekonomi dunia 2023 gelap, ramalan harga minyak bikin ngeri katanya gitu ya. Oke lah. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Sebenarnya ini hanya informasi untuk sumber-sumber dari website yang saya dapat, ya saya kumpulkan, bahwa tujuannya yang ini adalah untuk mental saja ya, untuk mental kita diperkuat, bahwa harapan kita dari project ini besar ya, terlebih projectnya jelas ya. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.